aja. An a'budallah wa la usyriku bihi syai'a. Ini hadis Muslim ya. Aku menyembah Allah dan tidak menyekutuinya. Dan yang kedua, an asilal arham, menyambung jalinan kasih sayang. Kembali ke lafaz pertama. Aku menyembah Allah. Saya pernah menjelaskan di luar, mungkin yang sering ikuti kajian-kajian online, surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, menyembahku. Kawan saya anti maulid, terus dia bawakan ayat ini. Apa kata dia? Kita nggak diperintahkan maulid, kita diperintahkan ibadah. Ente maulid. Dia bilang gitu. Saya senyum aja. Ayat kamu tadi apa? Coba diulang. Kita suruh dia ulang baca ayatnya. Fasih sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya bilang, yaudah bantu saya dong terjemahin. Dia terjemahin, bagus sekali terjemahannya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Antum gimana perasaannya? Babeh kita, orang tua kita, ayah kita dibilang masuk neraka. Diapain tuh orang? Giling aja. Gorok antum ganas sekali itu. Ini ayahanda Rasulullah. Dan aneh, ini orang gak ngerti. Nabi itu sedang menghibur orang yang sedih disebut orang tuanya masuk neraka. Itu gak paham kan dia? Nabi menghibur orang yang dia sedih karena orang tuanya masuk neraka. Sekarang si Dajjal kecil ini, Dajjal itu yang ngomong begitu, Dajjal teri. Nabi menghibur orang supaya jangan sedih. Ini dia malah ngata-ngatain orang tua Nabi. Kira-kira Nabi sedih gak? Pasti sedih. Dajjal kecil itu ya. Karena nanti dari keturunan mereka, dari pengikut mereka tentar tuh. Hati-hati. Mereka udah gak respect sama keluarga Nabi. Berarti gak respect juga sama keturunan Nabi. Coba ntar lihat. Mereka gak senang sama Habib, Sayyid, Syarif, Syarifah. Enggak. Gak ada respect sama sekali. Ya. Jamaah yang makan Allah, kok jadi panas gini ya? Tapi antum mulai aware ya, bahwa Sayyidah Aminah bukan orang sembarangan ya. Ini belum ditulis dalam buku-buku sejarah. Kenyataan seperti ini ditulis, Sayyidah Aminah ketemu, tapi tidak dibuat kaedahnya bahwa yang dapat mengakses ketemu malaikat Jibril, malaikat Mikail, ketemu ruh-ruh para nabi, bisa berkoneksi dengan mereka, bisa komunikasi dengan mereka, itu hanya wali Allah. Karena dokter aja belum tentu, magister belum tentu, apalagi cuma sarjana alam gaib. Samping saya ini SAG nih, sarjana alam gaib, tapi ada MM-nya. Jangan-jangan depan banyak SAG lagi, maaf ya. Kenapa kita yang doktor, yang LC, yang MA, yang sarjana tidak mimpi ketemu Nabi? Kenapa? Karena emang gak ada hubungannya dokter dengan mimpi ketemu Nabi. Ya, gak ada urusannya. Kita sekolah ngurus otak, gak ngurus kolbu. Jadi wajar kalau ada dokter belagu, wajar kalau ada sarjana alam gaib songong tuh aja, lulusan Ciputat, LC. Ini masih Ciputat kan ini? Apa tuh Ciptin? Ciputat Timur. Wah bid'ah bener tuh. Nih kita nih LC nih, lulusan Ciputat. Kalau saya LC beneran. Beneran serius, tanya tuh mana anak tuh. Yang lebih benar tuh belakang tuh ya. Tuh LC-nya Medina tuh. Suatu kali
datang ke Mekah melewati Batha. Di Batha itu padang, banyak orang berkumpul menyambut Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW jalan, itu tangannya diperebutkan oleh semua orang yang hadir. Semua orang yang hadir. Ada yang dapat jarinya Nabi, dapat punggung, dapat dalamnya, macam-macam. Ada yang enggak kedapatan tangan Nabi, maka dia ambil tangan orang yang memegang tangan Nabi, dicium tangan orang itu. Itu hadis sahih Al-Bukhari. Syirik enggak? Bahasa kitanya apa namanya itu? Tabarruk. Ini khusus buat Nabi enggak? Coba perhatiin, saya nyebutin riwayatnya panjang loh tadi. Nabi dipegang tangannya sama orang. Yang nggak sempat, yang nggak punya kesempatan megang tangan Nabi, tangan sahabat yang ini diambil oleh sahabat yang lain, dipegang dan dicium-cium. Berarti khusus buat Nabi nggak? Faham? Bahwa ini bukan khusus untuk Rasulullah SAW. Tabarruk boleh untuk pewaris-pewaris Rasulullah. Ini bukan saya ya, saya nggak usah dikit-gitu. Kita nanti bil kulub dengan hati aja insya Allah. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Anas. Apa kata orang ini? Ya Anas, manakah mata yang dulu mata itu memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Sayyidina Anas mengatakan ini. Orang itu mengatakan, wahai Anas, izinkan aku yang hina ini mencium mata yang dulu mencium Rasulullah, memandang Rasulullah, memegang tangan Rasulullah. Itu namanya apa? Tabarruk. Ini sanad tabarruk. Tidak bisa ketemu Rasulullah, ketemulah orang yang ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang itu diizinkan oleh Anas, dan Anas tidak bilang itu syirik. Ya, nggak bilang itu syirik. Dalam hadis Imam Bukhari, Nabi sedang posisi begini, tiba-tiba beliau batuk. Keluarlah dahak, lalu meludah. Ketika berdahak dan meludah, tidak ada satupun dahak dan ludahnya menyentuh bumi. Semuanya diperebutkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak kedapatan, ya. Jadi mereka kalau dapat diginin ke mukanya. Tapi jangan cobain ke kita ya. Ini habis makan jengkol, habis makan pete, duren, oh meledak tar tuh. Itu Rasulullah SAW meludah, harumnya bukan main. Air ludahnya harum. Dipegang oleh sahabat Nabi seakan-akan itu seperti butiran mutiara, diusap ke mukanya. Kira-kira muka begitu ketemu Munkar Nakir berani nanya nggak Munkar Nakir? Munkar Nakir, ada air ludah Nabi nih. Siap bos, lanjutkan perjalanan. Sahabat karena tahu rahasia itu, maka sahabat yang di belakang ngambil tangan orang ini, terus dia bilang, mana tanganmu? Diambil tangannya, diginin. Gimana? Syirik nggak? Musyrik nggak tuh? Kalau musyrik, maka sahabat Rasulullah membiarkan itu terjadi. Beliaulah musyrik pertama. Kira-kira gimana? Sekarang ajaran ini diharamkan di Mekah dan Madinah. Itulah nubuat beliau. Ajaranku iman akan keluar dari Madinah. Ya'riz, keluar. Tapi nanti suatu saat akan kembali lagi. Nggak ada di Madinah. Jadi kalau orang bilang, oh nggak ada di Mekah, itu bukan dalil. Justru sekarang nggak ada di Mekah, pertanda itu munkarat. Mereka sudah melakukan munkarat. Ada maulid gak di Mekah Madinah? Buya Barzakhi selama di Madinah ada maulid gak? Gak ada kan? Gak ada. Guru saya, ada juga orang Banjar, ada juga orang Palembang. Yang di Banjar dari tahun 78
Sampai tahun 2000 tidak ada maulid di sana kecuali diam-diam. Guru Wildan, Said Agil Sirot juga cerita, kami kalau mau maulid masuk ke kebun, nggak ada orang, nggak ada askar, baru kemudian buat maulidan. Atau cari apartemen yang sepi bagian atas, kunci, kami kemudian maulidan. Di Ciputat gimana Pak? Perlu diam-diam nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Ini nikmat atau bukan? Nikmat atau bukan? Kita dikasih kebebasan loh. Maka sehemat saya, tidak ada negara yang melebihi santainya Indonesia. Tidak ada negara yang memberikan kebebasan untuk maulid melebihi negeri ini. Ini keberkahan negeri ini. Ya, semakin banyak orang maulid, selawat. Nur Nabi Muhammad SAW akan bercahaya. Inilah persiapan. Semoga nanti pejuang-pejuang di akhir zaman itu bersumber dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, siap nggak ntar tuh? Siap. Ntar salah jalan lagi ya, jangan sampai. Kemudian ada Ummu Sulaim, ibunya Anas. Masih ingat kisahnya? Ini kisah sudah kita tahu, tapi kalau dikisahkan lebih indah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memandang pembantunya adalah pembantu, maka dia anggap sebagai anaknya. Dia memanggil Anas, ya gulam, ya bunayya, wahai ananda. Gak pernah menjadikan mereka seperti pembantu, betul-betul dihargai. Lalu Nabi sesekali nginep di rumah pembantunya. Bayangin coba. Ummu Sulaim beberapa tahun sebelumnya mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haza waladi, ini anakku, terimalah ia berkhidmah kepada engkau. Akhirnya Anas bin Malik khidmah. Di sela-sela itu beliau pun tidur di rumah Anas, karena secara nasab nanti masih ketemu di atas, tapi nasab jauh. Tiba-tiba Rasulullah hendak mau buang air kecil. Dulu belum ada WC di dalam rumah, belum ada. Beliau buang air kecil, biasanya dulu orang lama itu ada tabung dari, kalau kita dari bambu, kalau mereka dulu dari apa gitu ya. Nabi Muhammad SAW jongkok di situ, kemudian mengeluarkan buang air kecilnya. Seperti gelas kayak di film-film silat itu loh ya, kebayang nggak? Ya, terus ditaruh di bawah dipan. Lalu beliau tidur. Ya. Ummu Sulaim ketika Nabi berkeringat, keringat Nabi yang dicarinya. Itu Nabi jika berkeringat, keringatnya sangat harum. Kata para sahabat ya, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Al-Bara bin Azib, dan sahabat-sahabat lain, Nabi Muhammad SAW jika melewati suatu tempat, itu tempat ketika Nabi telah pergi, harumnya masih tercium walaupun beberapa waktu. Dan Nabi Muhammad SAW tidaklah melewati satu rumput, satu pohon, satu batu, kecuali batu, pohon, rumput, mengatakan kepada bebatuan di sampingnya, wahai para batu, wahai tanah di sampingku, perhatikan, aku diinjak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Abdullah bin Barak. Jangankan Nabi, orang beriman tadi ini, Bapak Ibu, saudara sekalian, jalan ke sini, itu tanah yang diinjak, jalan yang dilalui, itu semuanya ngomong. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Imam Muslim, semua benda-benda itu mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Kira-kira gimana tuh? Kamu nih jalan, tiba-tiba pohon ngucapin salam, kabur nggak? Gimana dek? Kabur ya? Makanya nggak bisa jadi nabi ente. Ya, yang bisa jadi nabi ya beliau. Kawan saya doktor, profesor, kiai, profesor sebelum kiai, punya pesantren.
penakut sama pohon pisang kalau malam, nggak, ya Allah. Jadi kalau dia lewat ada pohon pisang, dia ngeliat ada pocong. Itu dokter loh, hafiz Quran lagi. Emang hafiz, dia nggak bisa menghilangkan ketakutan dia dalam itu. Terus itu apa, dia hafal Quran? Ya, Bapak Ibu ini sholat tapi penakut kalau gelap. Untuk apa? Buang aja sholatnya itu. Ya, berarti sholat kita nggak ada efeknya. Nanti dikubur lebih gelap lagi. Baru pandemi turun begini, udah kayak orang ketakutan, udah tengkar sama orang kalau deket-deket, ya nggak? Berhasil mereka. Santai aja, ya. Biasa-biasa aja kita. Yang jadi khalifah di bumi kita apa jin? Kita apa hantu? Kita. Terus antum takut kita khalifah, mereka tuh khidmah tuh. Kita takut sama yang khidmah sama kita. Walladzi khalaqalakum, dialah yang menciptakan bagi kamu, ya, yang semua yang di bumi, semuanya, ya. Semuanya untuk kita itu. Jadi kalau masih takut sama jin, sama hantu, itu berarti nggak pantas jadi khalifah tuh. Rohaninya bukan rohani khalifah itu. Rohaninya masih rohani, ya nggak boleh disebut lah, ya. Sedangkan perempuan yang lain malam-malam, yang masih keluarga besar, ya, ketika malam-malam haus, cari-cari air nggak ada, tahu-tahu ada gelas, kayak gelas, ya. Wah, harum, dia harum, diminum. Besok bangun tidur Rasulullah SAW lihat, lah, kok nggak ada? Ditanya sama Rasulullah, di sidang tuh orang serumah, siapa yang minum ini nih? Si perempuan mengatakan, aku wahai Rasulullah. Ini disebutkan kisahnya dalam Akhasa'is al-Kubra. Imam Suyuti udah lengkap sekali dengan beberapa versi. Apa kata Nabi? Nabi nggak marah. Allah akan menjamin perutmu tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Malah nggak sakit. Ini kembali ke kisah yang tadi. Sebelum sampai kisah tadi, masih ingat Jabir bin Samurah? Nabi suruh dia membuang darah bekam. Nabi ini suka bekam. Ini katanya santri ustadz nggak bekam, ya, nggak ikut sunnah, makanya kepalanya sering berat, ya. Bekam itu sunnah. Nabi ketika naik ke langit 7, Jibril mengatakan, ya Muhammad, mur ummataka, perintahkan umatmu untuk apa? Bil hijamah, untuk berhijamah. Ini perintah dari langit, maka disebut asy-syifa as-samawi, ad-dawa as-samawi, obat langit, al-ilaj as-samawi, ya. Itu kalau bahasa-bahasa yang kita dengar dari masyayikh kita. Jabir bin Samurah udah gali itu tanah, sisa nih darah mau dikubur, tapi kemudian sir qalbunya ngomong, tidak ada satupun dari Rasulullah yang sia-sia, yang najis. Ludahnya aja diperebutkan, ya, air seninya aja diminum, keringatnya pun diambil oleh Ummu Sulaim. Masa aku sia-siakan ini, ya? Akhirnya beliau makan seperti makan jeli, nyam 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 nyam. Masuk, datang ke Rasulullah. Nabi kemudian lihat, kok bekas tanah di tangannya nggak ada, ya. Nabi nanya, di mana engkau tanam wahai Jabir darahku tadi? Tapi beliau bertanya, Jabir belum menjawab. Sepertinya engkau menaruhnya di perutmu wahai Jabir. Nabi sendiri yang meneruskan. Lalu beliau tersenyum, dan dua-duanya tersenyum. Nabi pun kemudian memberikan jaminan untuk perutnya si Jabir. Kira-kira kalau ada darah Nabi di darah kita, berani nggak neraka? Itu neraka cium tangan kali sama kita, ya. Gitin tangan tuh, ya, cium tangan semua tuh. Malaikatnya hormat, dicium, ada dam Muhammad, ada darah Nabi Muhammad di situ, sallallahu alaihi wasallam. Itu kenapa semua? Karena Sayyidatuna Aminah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika
Maryam dipersiapkan makanan-makanan surga. Fa'aula li sayyidatina Aminah. Maka Nabiuna Muhammad yang di dalam perutnya itu lebih utama ibunya dijamin makanannya. Bahkan sebelum ia hamil. Jadi Aminah itu sebenarnya sudah mengalami hal-hal itu dari remajanya, dari gadisnya. Sudah sering mengalami. Tapi yang lebih sering mengalami lagi Sayyidina Abdullah, ayahanda dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Biasakan nyebut nama Nabi pakai Sayyidina, ya. Biasakan. Walaupun lupa-lupa ditambah lagi. Jadi kira-kira kenapa berkah dalam tubuh Nabi? Karena ia tumbuh dari rahim yang punya rahim ini Aminah dijamin makanannya dari langit. Ditemui oleh makhluk-makhluk mulia dari langit. Disapa oleh nabi-nabi yang namanya masyhur di langit. Maka wajar Nabiuna Muhammad SAW semua yang ada di tubuhnya, apalagi di dalam kolbunya, apalagi yang di dalam ruhnya, semuanya penuh keberkahan. Uwais Al-Qarni nggak ketemu fisik Nabi, tapi ketemu nur Nabi SAW. Maka semua teman Uwais Al-Qarni melihat Uwais tidak umroh, tapi dia ada di sana. Uwais tidak jadi haji, dia serahkan semua bekalnya kepada saudaranya, temannya, tapi dia terlihat ada di sana. Itu nur yang memancar, ya. Itulah kenapa ada kajian-kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini udah jam 10 nih. Udah dulu ya. Ini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai misinya. Untuk apa sih engkau di dunia? Ya. Apa jawaban beliau? Dua aja. An a'budallah wa la usyriku bihi syai'a. Ini hadis Muslim, ya. Aku menyembah Allah dan tidak menyekutuinya. Dan yang kedua, an asilal arham, menyambung jalinan kasih sayang. Kembali ke lafaz pertama. Aku menyembah Allah. Saya pernah menjelaskan di luar, mungkin yang sering ikuti kajian-kajian online, surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, menyembahku. Kawan saya anti maulid, terus dia bawakan ayat ini. Apa kata dia? Kita nggak diperintahkan maulid, kita diperintahkan ibadah. Ente maulid, dia bilang gitu. Saya senyum aja. Ayat kamu tadi apa? Coba diulang. Kita suruh dia ulang baca ayatnya. Fasih sekali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya bilang, yaudah bantu saya dong terjemahin. Dia terjemahin, bagus sekali terjemahannya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Habis itu saya nanya, siapakah orang yang paling sempurna menyembah Allah? Oh, Rasulullah dong. Sepakat itu. Cerdas juga tuh anak, ya. Tapi cerdasnya terlambat. Oh, Rasulullah dong. Oke, Rasulullah, ya. Kamu bisa ibadah sekarang itu karena siapa? Siapa yang ngajarin ini? Berkat siapa ini? Rasulullah dong. Oh, bagus. Baik. Coba kamu ulang terjemahan ayatnya, ya. Dan manusia kecuali untuk menyembahku, untuk menyembahku. Siapa yang mengajarkan jin dan manusia menyembah Allah? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang paling sempurna menyembah Allah? Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bilang ini dalil anti maulid, kita ini perintahnya ibadah bukan maulid, dia keliru. Maulid itu adalah peringatan terhadap orang yang disebut di ayat itu. Yang karena dia kita bisa menyembah Allah, yang karena dia kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru inilah dalil maulid. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk Muhammad, itu bahasa lainnya. Ya, karena Muhammadlah ya'budun,
yang betul-betul menyembah aku, yang betul-betul ya'rif, mengenal aku. Baru turunlah ketika wali mereka sedang duduk bertafakur, bertazakur, berzikir kepada Allah. Di saat itu Allah berkalam di kolbunya, ya, berkalam di kolbunya, menceritakan ahwal Nabi Muhammad SAW. Maka disebut nih ilham kudus. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Terdengar oleh kolbu ini wali. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Jadi ini bukan hadis, ini ilham para wali habis baca ayat itu. Karena wali-wali itu, kalau saya nih kan ngampus, nyantri. Kayak Dr. Tengku Rusli juga sama. Kami kalau bingung baca tafsir, kita cari tafsirnya. Yang bisa googling. Googlingnya pakai smartphone Cina. Katanya anti Cina kan. Ada juga yang anti Yahudi, tapi pakai Apple. Googlingnya pakai tuh ulama tuh ya. Mentok nyarinya di Google. Kalau wali nggak begitu. Wali punya Google lain. Nih di kolbu ini ada googling yang luar biasa. Di situ ada motherboard yang luar biasa. Di situ ada alat search yang luar biasa. Jika dicari, diklik, set, dicari nama Ya'budun man. Siapakah Ya'budun betul-betul menyembah Allah itu? Keluar tuh. Maka Allah akan perlihatkan perjalanan para wali, para nabi ke dalam kolbu ini wali. Disitulah muncul kalam-kalam ini. Ya, disitulah kita tahu, oh ini bukan hadis Nabi, tapi ini ilham Rabbani yang turun kepada para wali. Cuma si wali ini punya murid nggak ngerti ilmu hadis, ditulis qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Gitu. Kasus yang sama terjadi pada orang yang mengatakan siapa yang hari ini sama dengan kemarin itu merugi. Itu bukan hadis, itu hadis mimpi. Abdul Aziz bin Rawad diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Az-Zuhud menyebutkan itu. Qala Abdul Aziz bin Rawad, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam yaqul. Aku melihat Nabi dalam tidur bersabda. Kata tidurnya hilang. Aku melihat Nabi bersabda. Akhirnya murid-murid yang mengira itu hadis Nabi, padahal itu bukan. Itu hadis mimpi. Disebut al-hadis al-manamiyah. Hadis-hadis tidur. Jadi nggak berlaku ilmu hadis di dalamnya. Maka tidak dihukumi palsu. Paham ya? Mungkin ada yang mahasiswa jadi paham, yang santri yang selama ini nanya, benarkah ada riwayat laulaka Muhammad ma khalaqtul aflaq, laulaka Muhammad ma khalaqtud dunya, ya, awal ma khalaqallahu nura nabiyyika, awal ma khalaqallahu nur Muhammad. Itu semua bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ilham Rabbani yang turun kepada kalbu para wali. Ya, bisa dipahami untuk menjelaskan ayat tadi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apalagi dalilnya? Ya. Di dalam Al-Qur'an Nabi berbicara. Ya, setelah beliau mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya, di ujung wa ana awwalul muslimin. Ana awwalul muslimin alal itlaq. Akulah muslim pertama. Allah pertama. Disinilah para sahabat bertanya dalam hadis Imam Tirmizi, wahai Rasulullah, sebenarnya engkau itu siapa sih? Kapan engkau dijadikan nabi? Hadis Tirmizi ini riwayat paling sahih. Imam Tirmizi mengatakan hasanun sahih. Jawaban beliau, ya, ketika ditanya mata wajabat lakan nubuwah, jawabannya apa? Adam baina ma'in wa tin. Adam belum dicipta, aku sudah jadi nabi, sudah nyembah Allah. Awalul muslimin. Itulah makna. Jadi ketika ayat ini muncul, wali tidak searching ke maktabah aja. Karena di kitab tafsir orang masih menukil Israiliyat. Sekarang kan orang nggak baca Israiliyat, tapi baca Googliyat. Ya mirip-mirip lah, sama-sama aja. Ya, sama-sama nggak
nggak cukup pengetahuannya, maka dia ambil referensi lain. Padahal di dalam dada ini, di dalam ruhani kita ada koneksi yang tiada batas. Ada maktabah wasi'ah, maktabah jami'ah. Disitulah Allah memandang. Kalau enggak, mana mungkin Allah memandang di situ. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah mandang ke dalam kolbumu. Kolbu yang pertama Allah pandang adalah kolbu Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maulid bid'ah enggak? Bid'ah apa? Bilang aja bid'ah, aneh nggak marah kok. Tapi bid'ah wajibah, baru benar tuh antum bermazhab. Ya, dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Izzuddin bin Abi Salam, Al-Imam Ibnu Salah, Al-Imam An-Nawawi, Imam Subki, dan sampai imam-imam sampai saat sekarang, imam-imam Ahlus Sunnah ittafaqu, mereka sepakat bahwa hukum 5. Bid'ah itu jadi objek hukum. Ya. Maulid itu bagi kita sekarang bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib sudah. Nabi Isa aja diingatkan, ya. Waktu Nabi Musa diperingati oleh orang Yahudi, Nabi ngomong apa? Ana ahaqqu bi Musa. Aku lebih pantas memperingatinya. Maka terhadap Nabi Isa, apalagi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita lebih wajib, lebih berhak untuk memperingati beliau-beliau itu sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman, ya, dulu saya ini anti maulid, tapi saya merasakan lazahnya, nikmatnya bermaulid, nikmatnya berselawat, nikmatnya mendengarkan kisah-kisah kenabian. Karena Imam Junaid mengatakan, ya, al-qissatu atau al-qasasu, kisah-kisah itu jundun min junudillah, merupakan tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah-kisah ini insyaallah sering kita dengarkan akan merubah kalbu. Jadi next bulan Maulid tahun berikut, kirim atau undang orang yang bisa berkisah tentang Nabi. Kalau perlu buka kitab, tapi tidak monoton di kitab. Karena kalau baca kitab doang pusing juga kita dengarnya, ngantuk ya. Assalamualaikum. Nah, langsung kita Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amu. Seperti bapak-bapak ini ke pas Jumatan, ya kan? Antum bener kan gitu? Ini kan pernah Jumatan di sini dulu, waktu masih galau, masih mahasiswa. Jadi kita ini Jumatan kemana-mana, pengen cari khotib yang enak didengar. Nyampe di sini, baru khotib naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di belakangannya kiri kanan langsung Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amu. Ibu-ibu nggak tahu ya, itu rahasia kita ya. Bapak ibu, sahabat-sahabat, teman-teman yang makan Allah, maka tidaklah rugi orang-orang yang bermaulid, karena dia sedang memaulidkan zat yang paling pertama menyembah Allah, yang paling kenal Allah, yang paling pertama kali Islam, disebut Nur Muhammad, disebut Ahmad, dan segala macamnya. Dan saya berdoa semoga kita yang hadir ini apa bahasanya ya, masuk ke dalam kolbu kita, ke dalam dada kita Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma binurika ya Allah ya Nur, ya Allah dengan nurmu ya Allah, maka penuhilah kolbu kami yang gelap ini. Allahumma bi'izzatika fa'azzizna wal muslimin. Ya Allah, dengan izzahmu kuatkan kami dan kuatkan umat Islam. Allahumma birahmatika farhamna wal muslimin. Ya Allah, dengan kasih sayangmu, sayangilah kami. Begitu juga semua umat Islam, bahkan semua manusia. Allahumma arsyidna ilal khair. Ya Allah, bimbinglah kami kepada hal yang lebih baik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami. Malam ini kami cinta Rasulullah, tapi mungkin nanti setelah pulang kami habis cintanya. Mungkin esok nanti, lusa, bisa jadi kami berkhianat lagi kepada Rasulullah. Maka dengan rahmat-Mu ya Allah,
Tetapkan hati kami dalam cinta kepada Engkau, cinta kepada zat yang mencintai Engkau. Allah marzuqna hubbak wa hubbak man yuhibbuk. Ya Allah, berikanlah kami cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah, bagaimana mungkin kami melihat, memandang wajah Nabi-Mu, sedangkan mata kami setiap hari memandang kepada maksiat. Maka ampunkan mata kami ini ya Allah. Ya Rabb, bagaimana mungkin ilham-ilham dapat kami dengar, sedangkan kata-kata kotor selalu kami perdengarkan. Ya Allah, bagaimana mungkin kami dapat berkalam-kalam dengan Nabi-Mu, tapi setiap hari lisan ini berkata-kata yang tidak pantas kami katakan. Ya Rabb, Engkau mengatakan bahwa Engkau dengan zat mulia berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kami menumpang ya Allah, kami bergantung ya Allah, kami mengikut ya Allah dengan salawat Engkau yang abadi ya Allah. Jadikan salawat kami ikut abadi ya Rabb. Allahumma salli ala Sayyidina Ahmad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi ya Allah ya Ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wakhtim lana bil khairat واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة صلى الله على سيدنا محمد alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf salah dan kurangnya, kesempurnaan milik Allah, kesalahan milik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.